Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Dalman MPD dan selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan saya Muhammad Nauful sebagai moderator dalam diskusi menulis kutipan dan daftar pustaka. Adapun kelompok saya yang terdiri dari Tasya Kyoko, Anissa Fitri, Fijra Muzaki, Ananda Sastia. Nah, baiklah, presentasi pada hari ini kita mulai saja. Kepada Ananda, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Menurut Kraft, kutipan adalah pinjaman kalimat dan dari seorang pengarang atau tokoh terkenal yang terdapat dalam sebuah buku atau majalah. Nah, menurut KBBI, kutipan itu pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan tersendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang digunakan. Lalu bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan tulis-menulis. Selanjutnya akan saya serahkan penjelasannya pada Fijra. Yang kedua, yaitu ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan itu ada 5. Yang pertama, ada kegiatan pengutipan dapat menghindari penulis dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide penulis. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang benar dapat mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah. Yang kelima, dapat menguatkan tulisan yang dimuat dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada jenis kutipan. Berdasarkan keterampilan menulis oleh Pak Dalman, ada dua kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya, baik dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian dari buku dan sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang format kutipan. Pada umumnya, format dasar suatu kutipan adalah terdiri atas penulis dan tahun atau para penulis dan tahun. Berdasarkan buku keterampilan menulis oleh Pak Dalman, tahun 2016 halaman 191 sampai 192 terdapat beberapa pengecualian dan penyempurnaan dalam penulisan kutipan, yaitu yang pertama, lebih dari 2 penulis, @al. Yang kedua, mengutip sumber fakta atau gagasan menggunakan tanda kurung dan dipisah dengan tanda titik dan koma. Yang ketiga, mengutip 2 atau lebih karya tulis dari seorang penulis, yaitu nama penulis cukup disebut sekali saja dan tahun penerbitan dipisahkan. Yang keempat, menggunakan nomor halaman dalam kutipan langsung. Dan yang kelima, untuk makalah, nama penulis cukup disertakan tahun penerbitannya saja. Selanjutnya yaitu contoh kutipan. Kutipan tadi terdiri atas 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung yaitu Inam, buka kurung, 1999.2 133, tutup kurung, menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Kemudian contoh kutipan tidak langsung, seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf, buka kurung 1983.23, tutup kurung, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan
dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nauful. Baik. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu susunan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit identitas, penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan sebagai penulis dalam berkarya. Dan juga kita bisa mengapresiasi pada si penulis. Daftar pustaka kenapa harus dicantumkan? Karena agar kita terhindar dari yang namanya plagiat atau meniru. Selanjutnya, Tasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi daftar pustaka sendiri itu menunjukkan bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis ini dalam bentuk karya ilmiah atau karya tulis merupakan pemikiran dari orang lain. Lalu yang kedua, untuk memberikan sumber informasi kepada para pembaca. Jika apabila pembaca ingin mencari tahu informasi lebih lanjut, maka pembaca bisa mencari tahu sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menghargai atau memberikan suatu penghargaan pada penulis yang sudah diambil informasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Apit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang format daftar pustaka. Jadi format daftar pustaka yang pertama itu ada nama penulis. Nama penulis itu di sini nggak disertakan gelar atau derajat kesarjanaannya. Kalau misalkan ada dua kata, nama penulisnya itu ditulis secara terbalik dan diantaranya itu ada tanda koma diakhiri dengan tanda titik. Terus selanjutnya itu ada tahun penerbitan buku. Tahun penerbitan buku ini juga sama diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ada judul buku. Kalau untuk judul buku ini disertakan garis bawah atau huruf miring. Terus semuanya itu diketik kecil hurufnya, kecuali huruf pertama judul dan subjudul. Terus juga ada tanda petik kalau misalkan itu judul dari majalah, surat kabar, buletin, buku, dan sebagainya, lalu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya itu ada kota penerbit. Kota penerbit ini diakhiri dengan tanda titik 2 dan dilanjutkan dengan nama penerbit. Nama penerbitnya diakhiri dengan tanda titik. Terus selanjutnya ada contoh daftar pustaka. Contoh daftar pustaka yang pertama ini ada satu nama penulis. Di sini ada karyanya Roland Barthes, ditulis secara terbalik, di antaranya ada tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Terus juga ada tambahan kalau untuk dua penulis itu cukup nama penulis pertama aja yang ditulis secara terbalik, nama penulis keduanya tidak usah ditulis secara terbalik. Kalau untuk 3 penulis atau lebih, cukup nama penulis pertama saja yang ditulis secara terbalik, nama penulis berikutnya cukup ditulis et al. Atau DKK yang ditulis dalam tanda kurung. Oke, sekian. Oke, cukup sekian diskusi presentasi kami. Jika ingin ada yang bertanya dan memberikan pendapat, kami persilakan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Ivo. Izin bertanya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, nggak bisa on cam karena ada kendala sinyal. Ya, Nama saya Ika Forista Martin dari kelompok 1. Izin bertanya, apa sih perbedaannya kutipan sama jiplakan? Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Ya, Fanggi. Saya Fanggi Apsari dari kelompok 2 mau bertanya. Jadi syarat-syarat kutipan itu apa aja? Terima kasih. Baik, selanjutnya Siti Nurdiana. Boleh. Silakan.
Di sini saya ingin bertanya, mengapa dalam penulisan karya ilmiah itu harus mencantumkan penulisan kutipan dan daftar pustaka? Dan bagaimana jika dalam karya tulis itu tidak terdapat daftar pustaka? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Tasya, pertanyaannya berapa sih? 3 ya, seperti biasa. Ya. Ini karena tinggal 10 menit lagi, mungkin aku end dulu ya. Ntar kita lanjut lagi. Ntar aku kirim linknya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya.